Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Masih di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dan kita melangkah ke pembelajaran kedua. Kompetensi dasar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pada muatan pelajaran IPA di 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kemudian pada muatan pelajaran SBDP di 3.3 memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Fokus belajar kita hari ini yaitu menjelaskan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian menyebutkan jenis-jenis penyakit pada organ pernapasan manusia dan menunjukkan cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Lalu menyebutkan karya tari dengan properti. Perhatikan gambar berikut ini. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat ke dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Tahukah kamu, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, sekarang perhatikan perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Ini adalah bronkus normal. Dan ini adalah bronkus sakit yang menderita asma. Perbedaannya pada bagian tengahnya semakin menyempit. Nah, berikut ini merupakan gejala awal penyakit asma, yaitu batuk terutama pada malam atau dini hari. Kemudian sesak nafas. Kemudian nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Lalu rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien penyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat, 2. Serangan nafas yang berat, 3. Nafas tersenggal-senggal, 4. Sianosis, yaitu kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang keenam yaitu kesadaran menurun. Sekarang diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama anggota keluargamu. Apa penyebab penyakit asma? Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Apa gejala awal penyakit asma? Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Mengapa pasien asma mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Tulis jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selanjutnya, buatlah bagan penyakit organ pernapasan pada manusia. Tulis pada gejala-gejalanya ya. Contohnya, pada asma, gejala-gejalanya yaitu batuk, sesak nafas, dan lain-lain. Kalian lanjutkan pada gejala-gejala penyakit organ pernapasan manusia yang lain
di buku tulismu. Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Ini adalah tari klono topeng. Ini adalah tari piring dan tari rangguk ayak. Sekarang, amatilah gambar dua tari tadi, kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Tulis di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, untuk menambah pengetahuan kamu tentang materi ini, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Yang kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Lalu, apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Lalu, apa fungsi properti tari? Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Selamat belajar dari rumah.